Cerita novel romantis. Musuhku membawa benihku. Bab 31. Pergi untuk selamanya. Sepanjang pembicaraan itu, Vanilla hanya diam tanpa mendengarkan. Ia hanya tahu bahwa pernikahannya dengan Leonard adalah minggu depan. Di dalam kepalanya saat ini sedang merencanakan apa yang harus ia lakukan untuk membatalkan semuanya. Lah tahu jika ia berbicara sekarang, ia tak akan didengar. Sejak malam pertemuan itu, Vanilla lebih banyak sendiri. Ia juga tak menampakkan keceriaannya sama sekali, seakan semuanya menguap begitu saja. Van, turunlah. Ada Leonard di bawah. Kalian harus pergi untuk fitting terakhir gaun pengantinnya, kata Sylviana. Baik, Mom, tak ada bantahan sama sekali dari Ribier Vanilla, meski hatinya menolak dengan tegas. Vanilla mengganti pakaiannya, hanya karena Mom Sylviana. Setelahnya ia turun ke bawah dan melihat Leonard telah siap di bawah sambil menunggunya. Hai, Van, sapa Leonard. Vanilla tak membalas sapaan Leonard. Hanya wajah datar yang Vanilla tampilkan. Vanilla langsung keluar dan menuju ke mobil Leonard. Tunggu, sayang. Leonard pun segera pergi dari Mansion Smith, mengikuti langkah Vanilla. Sylviana yang melihatnya hanya bisa menggelengkan kepalanya. Sylviana memang tak ikut fitting gaunnya karena ia sedang tidak sehat beberapa hari ini. Robert menyuruhnya tak keluar rumah dulu untuk sementara waktu. Mobil yang dikendarai oleh Leonard pun sampai di depan sebuah butik pilihan keluarga Leonard. Tentu saja itu adalah butik mahal karena Mom Leonard memanfaatkan kesempatan untuk menggunakan uang keluarga Smith sebanyak-banyaknya. Ia ingin menunjukkan pada teman-temannya bahwa ia bisa mendapatkan menantu yang memiliki pengaruh besar. Seorang pramuniaga telah menunggu kedatangan keduanya. Hanya memiliki waktu seminggu, sehingga mereka tak menjahit gaun yang baru, tapi mencari yang sudah jadi dan akan disesuaikan. Silakan masuk, Tuan, Nona. Vanilla masuk ke dalam dan sang pramuniaga pun langsung melakukan tugasnya. Leonard sendiri sudah memilih setelan jas yang pas dengannya. Vanilla masuk ke dalam dan mencoba sebuah gaun. Ia menatap biasa saja dirinya yang ada di cermin. Jika calon pengantin seharusnya bahagia, tapi tidak dengan dirinya. Ini kebesaran sedikit, nanti akan kami kecilkan, kata sang pramuniaga. Terserah padamu. Aku sudah selesai. Aku akan keluar lebih dulu, kata Vanilla. Vanilla langsung keluar dari ruangan tersebut karena ia ingin segera pulang dan berada di dalam kamar tidurnya, sendirian. Saat ia keluar, sudah kukatakan, aku tak akan mengatakan pada siapapun, Ryu. Jadi kamu tenang saja. Rencanamu berjalan dengan lancar. Kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan dan aku juga mendapatkan apa yang kuinginkan, yakni menjadikan Vanilla milikku. Aku tak akan pernah mengancammu karena masalah ini karena aku juga pasti akan terkena dampaknya. Jadi tenanglah, rencanamu aman bersamaku. Jika sampai Vanilla menolak menikah denganku, aku masih punya foto dirinya saat tidur bersamaku. Ia pasti tak akan mau jika nama besar keluarga Smith hancur karena dirinya bukan. Kata Leonard di ponselnya. Jantung Vanilla berdetak dengan cepat saat mendengar perkataan Leonard di ponselnya. Ia sangat yakin kalau saat ini Leonard sedang berbicara dengan Ryu. Jadi, Kak Ryu yang merencanakan semua ini. Untuk apa? Batin Vanilla. Namun seketika itu juga ia tersadar dengan apa yang diinginkan oleh Ryu. Apa kamu begitu menginginkan keluarga Smith, hingga perlu menyingkirkanku? Hati Vanilla seakan tercabik-cabik mendengarnya. Ingin sekali ia menangis, tapi itu akan membuat semua yang berada di sana bertanya. Dengan jantung yang masih bergemuruh,
Vanilla tetap berada tepat di belakang Leonard yang masih berbicara di ponselnya. Pernikahan ini adalah impianku dan juga keluargaku. Aku hanya minta satu hal padamu, Ryu. Bantu perusahaan keluargaku untuk berkembang, kata Leonard. Nona, salah seorang pramuniaga keluar dari ruang fitting untuk mengantarkan beberapa sepatu yang tadi lupa dicoba oleh Vanilla. Hal itu membuat Leonard memutar tubuhnya dan mendapati Vanilla yang sudah berada di belakangnya. Nanti aku akan menghubungimu lagi, Leonard memutus panggilan ponselnya. Van, jelaskan semuanya padaku, Leonard. Vanilla yang tadinya hanya diam dan berwajah datar, kini tak bisa menahan rasa kesal dan amarah di dalam dirinya. Ini semua tidak seperti yang kamu dengar, kata Leonard. Lalu seperti apa? Tanya Vanilla. Tidak mungkin aku mengatakan kalau aku ikut bersalah dalam hal ini. Aku harus menimpakan semua kesalahan ini pada Ryu, setidaknya Vanilla akan tetap kasihan padaku dan akhirnya akan tetap menikah denganku. Batin Leonard. Ikutlah denganku, aku akan menjelaskannya. Tapi aku mohon dengarkan aku dan jangan memotong, kata Leonard. Mereka pergi ke sebuah kafe yang tak jauh dari sana. Keduanya duduk saling berhadapan. Leonard memesan secangkir kopi untuknya dan secangkir teh untuk Vanilla. Cepat katakan, Leonard. Leonard menghela nafasnya dalam, ini semua adalah rencana kakakmu, Ryu. Ia mengancamku dengan menggunakan perusahaan keluargaku, jika aku tak menurutinya. Aku tak mungkin membuat Dedi dan momiku terluka. Leonard menceritakan semua yang rencana dan apa yang terjadi dengan memutar balikkan beberapa fakta. Lalu, kamu juga menyimpan fotoku? Tanya Vanilla. Tidak, aku berbohong pada Ryu. Aku sengaja mengatakan itu agar ia juga tak bermain-main denganku. Aku beranggapan Ryu juga akan takut jika sampai foto itu tersebar karena hal itu menyangkut nama baik keluarga Smith, kata Leonard. Vanilla memejamkan matanya lalu menghela nafasnya pelan, kamu juga jahat padaku, Leonard. Tapi malam itu kamu yang memimpin semua permainan, Van. Aku juga sangat menginginkan malam pertama denganmu setelah pernikahan, agar semua lebih berkesan, kata Leonard. Ia harus berbohong kalau ia sudah menyentuh Vanilla agar Vanilla tak membatalkan pernikahan mereka. Bisakah kamu mengantarkanku pulang? Tanya Vanilla. Tentu saja, kamu kan calon istriku, jawab Leonard. Vanilla melangkah bersama dengan Leonard ke mobil yang terparkir tak jauh dari lobi kafe. Di dalam mobil, aku akan membatalkan pernikahan ini, Leonard, kata Vanilla. Tak bisa. Kamu jangan seenaknya mengambil keputusan, Van. Aku tak mau. Aku tak mencintaimu. Tak masalah jika kamu tak mencintaiku, yang penting aku mencintaimu. Perlahan kamu juga akan mencintaiku, apalagi kita sudah. Siapa tahu benihku sudah tumbuh di dalam rahimmu, kata Leonard. Aku tak bisa menikah denganmu, Leon. Aku tak bisa. Aku akan meminta Dad Robert membantu perusahaan keluargamu, tapi kita batalkan pernikahan ini. Tak akan ada pembatalan pernikahan. Kalau kamu berani membatalkan, aku akan menyebarkan semua foto-fotomu tanpa pakaian. Aku ingin tahu bagaimana tanggapan keluargamu, ancam Leonard. Tadi kamu bilang kamu tak punya dan hanya membohongi Kak Ryu. Leonard tersenyum, kamu kira aku bodoh. Vanilla rasanya ingin sekali berteriak, tapi hatinya yang gelisah dan pikirannya yang kacau, membuatnya bingung. Ia memikirkan kesehatan Dad Robert apabila mendengar hal ini. Leon, aku mohon, pinta Vanilla. Menikahlah denganku dan aku berjanji akan membakar semua foto-foto itu, tapi setelah Ryu membantu perusahaan keluargaku, kata Leonard.
Vanilla hanya bisa diam dan menahan gejolak di dalam dirinya yang ingin sekali memukul Leonard dan keluar dari mobil. Kamu jahat, Leon. Kamu sama saja dengan Kak Ryu. Vanilla pulang ke rumah masih dalam keadaan emosi. Namun, ia berusaha untuk tak menampakkan di wajahnya karena tak ingin membuat kedua orang tuanya khawatir. Saat memasuki rumah, Vanilla melihat kebersamaan Dad Robert, Mom Selviana, Ryu, dan juga Red di ruang keluarga. Selviana melihat kedatangan Vanilla dan langsung berdiri menghampiri. Bagaimana acara fitting gaunnya, sayang? Tanya Selviana. Ya begitu saja, jawab Vanilla, aku mau ke kamar dulu untuk istirahat, Mom. Oh ya, aku tak makan malam lagi karena tadi sudah makan bersama dengan Leonard. Baiklah, sayang. Beristirahatlah. Kamu harus tampil cantik di acara pernikahanmu. Mommy akan bahagia dengan pernikahanku. Tanya Vanilla. Tentu saja kami semua bahagia, sayang, meskipun kami masih merasa berat kamu harus meninggalkan rumah ini, kata Selviana. Baiklah kalau begitu, Mom. Aku naik dulu. Vanilla naik ke lantai atas di mana kamar tidurnya berada. Sebelumnya ia melihat ke arah Ryu yang ternyata juga melihat ke arahnya. Tatapan keduanya bertemu, tapi kemudian Vanilla langsung memalingkan wajahnya. Di dalam kamar tidurnya. Apa yang harus kulakukan? Gumam Vanilla. Ia seperti tak punya akal untuk membebaskan dirinya sendiri dari pernikahan ini. Apa semua orang akan bahagia dengan pernikahannya? Dan hanya diriku sendirilah yang menderita. Batin Vanilla. Aku tak mau hidup seperti itu. Aku tak bisa membahagiakan orang lain, tapi menghancurkan diriku sendiri, gumam Vanilla. Tinggal 2 hari lagi sebelum hari pernikahan antara Leonard dan Vanilla akan dilaksanakan. Vanilla berdiri di ambang pintu yang berbatasan dengan balkon. Ia menatap keluar di mana hanya pemandangan kolam renang dan taman belakang mansion keluarga Smith yang terlihat. Aku harus pergi dari sini, kata Vanilla pada dirinya sendiri, tapi aku harus bicara terlebih dahulu dengannya. Vanilla menghela nafasnya pelan dan memantapkan keputusannya. Ia akan pergi, selamanya. Dengan begitu, semua akan selesai, demikianlah pikirnya. Vanilla keluar dari kamar tidurnya, sudah menggunakan pakaian yang biasa ia gunakan untuk pergi. Sayang, kamu mau pergi? Tanya Selviana, kamu sebaiknya tak pergi kemana-mana, 2 hari lagi adalah acara pernikahanmu. Aku tahu, Mom. Tapi aku ingin bertemu dengan Janice. Ia mengajakku pergi menonton film dan makan bersama sebelum aku menikah, kata Vanilla berbohong. Mungkin kali ini ia pantas mendapatkan award untuk aktingnya yang sangat bagus, karena bisa tersenyum dengan lebar sementara perasaannya sedang gelisah. Baiklah kalau begitu, tapi jangan pulang malam-malam. Daddy pasti akan marah nanti, kata Selviana. Mungkin aku pulang sekitar jam 7 atau jam 8, Mom. Filmnya baru mulai sekitar jam 4:30, kata Vanilla berbohong lagi. Baiklah, kata Selviana kemudian mengecup pipi Vanilla. Vanilla membalas dengan sebuah pelukan erat untuk mominya itu, Mommy kesayangannya, aku sangat menyayangimu, Mom. Vanilla akhirnya pergi dengan menggunakan sebuah taksi online. Supir keluarga awalnya hendak mengantar, tapi Vanilla menolak. Kini ia berdiri di sebuah gedung tinggi dengan nama Smith yang terlihat begitu besar. Vanilla tersenyum menatap nama besar itu, meskipun hatinya ingin sekali menangis. Lah menatap jam yang ada di pergelangan tangannya, jam tangan pemberian Dad Robert pada ulang tahunnya beberapa bulan lalu. Vanilla duduk bersembunyi di salah satu tempat tak jauh dari perusahaan Smith.
Ia juga telah mengirimkan pesan pada seseorang untuk menemuinya, tanpa diketahui siapapun. Saat melihat Dat Robert keluar dari perusahaan Smith bersama dengan Unclewin, Vanilla hanya bisa diam dan menatap dadinya dari kejauhan. "I love you, Dad. I love you so much," gumam Vanilla, "maafkan aku." Vanilla melihat mobil Dat Robert pergi dari pelataran parkir perusahaan Smith. Ketika waktu menunjukkan pukul 5:30, tampak sosok seorang pria keluar dari pintu utama perusahaan Smith. Vanilla menghela nafasnya pelan, kemudian mendekati sosok pria yang tak lain adalah Ryu. Ia berdiri tepat di pintu bagian kemudi. "Vanilla, kamu sudah membaca pesanku kan?" tanya Vanilla. "Apa yang ingin kamu bicarakan?" Ryu malah bertanya balik, bahkan menatap Vanilla dengan tajam. "Banyak hal dan aku ingin memberikan apa yang kamu inginkan selama ini," jawab Vanilla. Ryu menautkan kedua alisnya, antara mengerti dan tidak dengan apa yang Vanilla katakan. "Aku ingin bicara denganmu sebentar saja, Kak. Aku tak akan menghabiskan banyak waktumu." "Baiklah, hanya sebentar," kata Ryu. "Boleh aku pinjam kunci mobilmu?" pinta Vanilla. "Untuk apa?" Ryu mulai agak ragu karena Vanilla meminta kunci mobil miliknya. "Aku tak akan berbuat macam-macam padamu, Kak. Saat ini aku hanya ingin bicara dan memberikan apa yang selama ini kamu inginkan." Ryu menghela nafasnya pelan dan akhirnya memberikan kunci mobilnya pada Vanilla. Vanilla membuka pintu bagian kemudi, sementara Ryu duduk di sampingnya. "Kakak sudah makan?" tanya Vanilla. "Belum. Apa kakak mau makan dulu?" "Tidak. Kita selesaikan pembicaraan kita dan aku akan segera pulang." "Aku akan makan malam di rumah," jawab Ryu. Vanilla mengemudikan mobilnya menuju ke sebuah bukit yang berbatasan dengan laut. Dari sana, mereka bisa melihat laut dengan sangat jelas. Ryu tak suka dengan hal itu dan Vanilla bisa melihatnya dengan jelas. Mobil yang dikemudikan oleh Vanilla berhenti di pinggir jalan, di mana biasanya banyak mobil yang akan berhenti di sana untuk menikmati matahari terbit dan terbenam, tapi kali ini sepi karena langit terlihat sedikit mendung. "Mengapa kamu ingin bicara di sini?" tanya Ryu. Ia tak suka dengan laut karena mengingatkan Ryu pada Mom Keiko dan adiknya Jin. Vanilla turun dari mobil dan berdiri tepat di depan mobil, sedikit bersandar. "Duduklah di sini, Kak. Tak akan ada yang melukaimu." Ryu akhirnya turun tapi ia tetap berusaha agar berada jauh dari laut yang terlihat sangat dekat di matanya. Vanilla tersenyum kemudian menatap Ryu. "Aku tahu semuanya. Aku tahu bahwa pernikahanku ini adalah rencanamu," kata Vanilla. Ryu menoleh dan menatap Vanilla. "Kamu sudah tahu. Jadi kurasa aku tak perlu menyembunyikannya lagi." "Apakah Ryu sangat menginginkan keluarga Smith, hingga ingin menyingkirkanku? Bahkan dengan cara yang menurutku sangat licik," kata Vanilla. Ryu hanya diam tak menjawab pertanyaan Vanilla. masih terus memegang kap depan mobil untuk menghilangkan rasa takutnya pada laut yang saat ini membuat tubuhnya sedikit gemetar. Vanilla menghela nafasnya, kemudian tersenyum dan menatap Ryu. "Aku akan memberikan keluarga Smith pada Kak Ryu. Semuanya. Daddy, Mommy, Redley, dan Grandma. Semuanya akan kuberikan padamu. Aku menyerah dan tak ingin bertanding dengan siapapun. Aku hanya meminta kakak menjaga keluargaku dengan baik. Jangan sampai mereka terluka oleh siapapun dan karena apapun karena mereka adalah segalanya bagiku. Kamu memberikan semuanya dan bersedia menikah dengan Leonard?" tanya Ryu pada akhirnya. "Aku juga tak akan menikah dengannya, tak akan pernah. Aku akan pergi dari kehidupan kalian semua. Untuk selamanya."
Aku berjanji tak akan pernah kembali, karena itu kuberikan semua padamu. Vanilla mendekati Ryu lalu menggenggam tangannya. Ia menatap Ryu lalu tersenyum, aku menyayangimu, sejak pertama aku melihatmu. Terima kasih untuk semua kenangan yang kakak berikan untukku. Lanjut ke bab 32.